Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Arita Melani, NIM 2019-3139. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penting pembangunan pedesaan. Langsung saja, pengertian pembangunan pedesaan. Menurut buku pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat bersama pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila serta berlangsung di desa. Kemudian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kemudian pembangunan pedesaan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan pedesaan adalah upaya untuk yaitu upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan yang kedua yaitu upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lahatul Muna, NIM 2019-3138. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembangunan desa. Yang pertama, jangka panjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja dan lain-lain. Yang kedua, jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, secara spesial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, ada 4 strategi, yaitu 1. Strategi pertumbuhan, yang kedua strategi kesejahteraan, yang ketiga strategi responsif, dan yang keempat strategi terpadu. Adapun indikator pembangunan ekonomi pedesaan yaitu pendapatan desa per kapita, 2. ketimpangan pendapatan, yang ketiga perubahan struktur perekonomian, dan yang keempat pertumbuhan kesempatan kerja. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dionysius Arsengau, NIM 2020-310059. Saya dari kelompok 6 Pembangunan Pertanian akan menjelaskan sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas, yang kedua, percepatan pertumbuhan desa, yang ketiga, peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha yang produktif, yang keempat, peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan yang kelima, perkuatan kelembagaan. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan. Pangkal tolak pembangunan desa. Pangkal tolak pembangunan desa adalah GBHN atau teologi pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan yang ketiga, stabilitas yang sehat dan dinamis diterapkan di setiap sektor, termasuk wilayah, desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu. Pemerataan dititik beratkan pada pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri pengolahan bahan baku dan menjadi bahan jadi. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Nopianus Sanggu, NIM 2020-310060. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pertanian di daerah pedesaan. Ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi pertanian pedesaan, yaitu yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam mencakup beberapa hal. Yang pertama, luas lahan yang dimiliki masyarakat. Yang kedua, jenis-jenis komoditi tanaman pertanian.
Yang ketiga, jumlah produksi daging komoditi peternakan dan hasil tangkapan ikan. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, tingkat pendidikan dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang menamatkan pendidikan pada jenjang masing-masing. Yang kedua, keterampilan atau keahlian yang dimiliki masyarakat dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu ekonomi. Ekonomi juga mencakup beberapa hal. Yang pertama, pajak dari masing-masing masyarakat dihitung berdasarkan target kelunasan PBB. Yang kedua, pendapat masyarakat. Yang keempat dari faktor dasar pembangunan pertanian pedesaan yaitu pelayanan publik. Dan yang kelima yaitu partisipasi masyarakat. Demikian penjelasan saya. Saya dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Administrasi aparatur pemerintah. Yang keempat, pelayanan dalam ketersediaan sarana dan prasarana layanan umum. 5. Partisipasi masyarakat mencakup: pertama, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa diukur dengan melihat kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan seperti rapat yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok organisasi setiap tahun. Yang kedua, kesediaan masyarakat dalam membantu melaksanakan kegiatan pembangunan baik berupa uang, bahan, dan tenaga. Yang ketiga, ketersediaan masyarakat dalam pemeliharaan dan menjaga pembangunan. Terima kasih.